Hai teman cerita, gimana kabarnya? Di video kali ini, saya akan bercerita kisah horor dengan judul Pohon Pisang Belakang Rumah. Kisah yang dialami oleh Dinda saat mengunjungi nenek dan kakeknya di desa. Dinda adalah seorang wanita berumur 22 tahun yang sudah lama merantau bersama orang tuanya di kota untuk bekerja. Suatu ketika dia ingin mengunjungi nenek dan kakeknya yang ada di desa karena memang sudah lama dia tidak mengunjungi nenek dan kakeknya. Atas izin orang tuanya, Dinda berpamitan untuk berangkat dengan sepeda motor. Rumah nenek dan kakeknya berada di desa cukup jauh dari perkotaan. Lumayan lama perjalanan untuk sampai di rumah nenek dan kakeknya. Dinda bisa sampai di sana dengan waktu tempuh 2 jaman dengan sepeda motornya. Setelah menempuh perjalanan tersebut, Dinda sampai di desa di rumah nenek dan kakeknya. Meski dengan keadaan yang capek dan letih karena perjalanan, Dinda langsung melepas rindu dengan nenek dan kakeknya. Memeluk, mencium, dan bercerita banyak hal. Setelah itu, Dinda beranjak mandi dan istirahat di kamar yang sudah disediakan. Karena nenek dan kakeknya hidup berdua saja, masih terdapat beberapa kamar kosong untuk dipakai. Di sekitar rumah tempat tinggal nenek dan kakeknya itu masih banyak perkebunan-perkebunan warga, jadi tak heran jika jarak satu rumah dengan rumah lainnya sedikit agak berjauhan. Banyak perkebunan warga yang diolah, tapi tidak sedikit pula yang dibiarkan saja, tidak dirawat sama sekali. Dinda adalah wanita dengan tipikal suka tidur larut malam, biasa disebut insomnia. Ketika di rumah nenek dan kakeknya, Dinda pun sering dilanda insomnia. Dia biasa duduk di belakang rumah, sibuk dengan smartphone-nya, dan akan masuk ke dalam rumah jika sudah merasa kantuk. Kebiasaan itu sering ditegur neneknya. Tidak baik anak gadis jika di luar rumah hingga larut malam. Namun peringatan itu tidak dipedulikan oleh Dinda. Setelah begitu lama dia bermain dengan smartphone-nya, dia dikagetkan oleh suara yang ada di kebun belakang rumah nenek dan kakeknya. Ketika ia penasaran dengan pohon pisang yang berada di depan hadapannya. Dari 3 pohon pisang yang dia lihat, ada satu pohon pisang yang cukup aneh. Sepintas terlihat pohon pisang, tapi tak berdaun. Dinda pun tidak ambil pusing, karena malam hari penglihatan juga kurang jelas. Dan Dinda pun beranjak masuk untuk tidur. Keesokan harinya, Dinda kembali duduk dan menikmati teh di belakang rumah setelah dia bangun dari tidurnya. Sedikit heran Dinda ketika sepintas melihat pohon pisang yang letaknya sama persis di malam tadi. Hanya ada 2 pohon pisang. Di situ Dinda masih tidak ambil pusing, karena pikirnya mungkin semalam dia sedikit mengantuk dan terlihat samar karena kurang pencahayaan. Di malam selanjutnya dia masih melakukan hal yang sama.
bermain dengan smartphone-nya di belakang rumah, meski sudah dilarang lagi oleh neneknya. Di sisi lain, Dinda ingin membuktikan kalau semalam dia hanya salah lihat. Belum lama dia duduk dan melihat ke arah pohon pisang. Dan benar saja, cuma ada 2 pohon pisang. Dia berpikir jika semalam dia salah lihat karena sudah mengantuk. Timbul rasa penasaran. Lalu dia beranjak dari tempat duduknya menuju pohon pisang itu. Terlihat jelas cuma ada 2 pohon. Lantas dia membalikkan badan untuk menuju tempat duduknya. Terkejut dia ketika membalikkan badan. Di samping tempat duduk yang biasa ia duduki, ada sesosok putih tinggi bertubuh besar sedang berdiri dan memandang Dinda. Matanya merah melotot ke arahnya. Langsung saja Dinda masuk ke rumah dan beranjak ke kamarnya. Keesokan harinya, Dinda menceritakan kepada nenek dan kakeknya. Neneknya pun menanggapinya dengan biasa saja, karena si nenek ternyata sudah pernah mengalaminya. Dan itu alasan kenapa neneknya sering menegur Dinda untuk masuk ke dalam rumah. Hanya saja neneknya tidak menceritakannya pada Dinda. Tidak enak kalau Dinda merasa ditakut-takuti. Takutnya kalau Dinda merasa tidak nyaman dan tidak mau mengunjungi nenek dan kakeknya lagi. Karena masih takut, Dinda pamit pulang. Tapi dia berjanji untuk datang lagi untuk mengunjungi nenek dan kakeknya. Namun tidak sendiri. Suatu waktu dia akan berkunjung dengan orang tuanya atau temannya. Entah itu benar atau tidak, tidaknya Dinda sudah berjanji. Baik teman cerita, begitulah kisah horor yang saya buat cerita gambar. Ambil pesan yang terkandung dari cerita gambar tersebut. Jangan suka duduk di luar rumah sendirian hingga larut malam. Dan juga dengarkan perkataan orang yang lebih tua. Terus support channel ini agar tetap berkarya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.